Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com, yaitu tentang wahai honorer, jangan terbuai janji semua jadi P3K. Simak alasannya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan jika nantinya informasi ini dirasa bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB dan BKN di Senayan, Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu membahas mengenai penyelesaian masalah honorer menjadi P3K. Sejumlah anggota Komisi 2 DPR juga menyoroti molornya penerbitan PP Manajemen ASN yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mestinya sudah terbit April 2024. Para wakil rakyat mengungkapkan kekecewaannya karena sejak semula diharapkan mekanisme penyelesaian masalah honorer dituangkan dalam PP Manajemen ASN. Ternyata Menpan RB Azwar Anas malah menerbitkan 3 regulasi setingkat Kepmen sebagai pedoman teknis pengadaan P3K 2024. 3 Kepmenpan RB yang dimaksud adalah Kepmenpan nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, kemudian Kepmenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk jabatan fungsional kesehatan, dan Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Menurut Komisi 2 DPR RI, 3 Kepmenpan RB belum menggambarkan mekanisme yang jelas dalam penyelesaian masalah honorer. Misal soal pengangkatan sebagian honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Ketiga Kepmenpan RB tidak mencantumkan apa saja kriteria honorer yang akan diangkat jadi P3K part-time. Paruh waktu kriterianya apa saja, ujar anggota Komisi 2 DPR Agung Widiantoro saat raker tersebut. Pada raker tersebut, Menteri Azwar Anas menjelaskan mengenai hal yang dipertanyakan Agung dan beberapa anggota Komisi 2 DPR RI lainnya. Bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi P3K, kata Menteri Anas. Namun, pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu, sambung Menteri Anas. Kata dapat, sudah tentu belum memberikan jaminan honorer yang gagal lulus seleksi P3K penuh waktu. Secara otomatis diangkat jadi P3K paruh waktu. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat ketiga Kepmenpan RB yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K part-time ternyata juga memakai kata dapat. Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 mengatur pengadaan seleksi P3K 2024, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya bunyi poin ke-33 Kepmenpan RB 347 tahun 2024 ialah dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Mengacu poin ke-34,
Pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri. Adapun mekanisme pelaksanaan pengadaan P3K guru 2024 diatur di Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024. Selanjutnya, pada poin ke-31 Kepmenpan RB 348 menyatakan dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Pada poin berikutnya, mengatur bahwa pengangkatan P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri. Kemudian Kepmenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 juga mengatur pengangkatan P3K kesehatan paruh waktu dengan bunyi ketentuan yang mirip dengan dua Kepmenpan RB lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa ketiga Kepmenpan RB tidak mencantumkan secara mendetail mengenai apa saja pertimbangan PPK dalam mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Selanjutnya, ketiga Kepmenpan RB juga tidak merinci apa yang harus menjadi pertimbangan Menteri dalam menyetujui atau tidak menyetujui usulan pengangkatan P3K paruh waktu yang diajukan PPK. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semua yang nantinya akan mengikuti tes seleksi P3K diberi kemudahan dan tentu saja lulus dengan peringkat terbaik. Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini. Jangan lupa untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.